Satu ide kecil bisa membuka peluang besar. Kita bukan hanya pencari kerja, kita bisa jadi pencipta lapangan kerja. Inilah potensi kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Reviana Aribah, mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Prodi Akuntansi semester 6. Di video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas salah satu topik penting bagi generasi muda saat ini, yaitu potensi kewirausahaan. Kita pasti udah gak asing lagi nih dengan kata wirausaha. Tapi, apakah kita sudah benar-benar mengenali potensi wirausaha apa sih yang ada dalam diri kita? Nah, melalui video ini, kita akan mengenal apa itu potensi kewirausahaan, penentuan potensi kewirausahaan, metode analisis diri sendiri, serta jenis dan bidang usaha apa yang bisa kita geluti. Mari kita simak videonya. Pembahasan pertama mengenai apa itu potensi kewirausahaan. Potensi kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengelola organisasi untuk mencapai keberhasilan usaha. Perlu diingat, kewirausahaan bukan cuma soal modal atau ide bisnis saja, lebih dari itu. Ini tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan bakat, keterampilan, dan pengalaman untuk membangun usaha berkelanjutan. Lalu, gimana caranya kita tahu bahwa kita punya potensi kewirausahaan? Nah, tenang aja. Di sini terdapat beberapa karakteristik dalam penentuan potensi kewirausahaan. Karakteristik yang pertama, kemampuan inovatif. Artinya, kita bisa menciptakan ide baru atau mengembangkan produk dan jasa yang sudah ada dengan cara yang lebih efisien. Contohnya nih, ketika restoran yang awalnya pakai sistem pemesanan manual beralih ke pemesanan online dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, keinginan untuk berprestasi, yaitu memiliki semangat tinggi, pantang menyerah, dan selalu ingin mencapai target. Yang ketiga, kemampuan perencanaan realistis. Hal ini merupakan kunci kesuksesan bisnis dengan menetapkan tujuan yang jelas dan realistis sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Yang keempat, kemampuan terorientasi pada tujuan, yaitu seorang wirausahawan harus bisa memimpin, mengarahkan timnya, dan memberikan motivasi agar semuanya berjalan sesuai tujuan. Karakteristik yang kelima, objektivitas, merupakan kemampuan menganalisis berdasarkan data dan fakta saat pengambilan keputusan. Jadi, tidak hanya mengandalkan intuisi atau perasaan pribadi saja. Yang keenam, tanggung jawab pribadi. Wirausahawan harus berani menanggung resiko dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Yang ketujuh, kemampuan beradaptasi. Artinya, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitar. Apalagi nih, dunia bisnis ini cepet banget loh berubahnya. Dan karakteristik yang terakhir, yaitu kemampuan sebagai pengorganisasi dan administrator, yaitu wirausahawan harus mampu mengatur tim, waktu, dan sumber daya agar semua berjalan sesuai rencana. Sebelum benar-benar terjun ke dunia bisnis, penting untuk kita melakukan analisis diri terlebih dahulu. Ada 3 kebutuhan utama yang dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja atau berwirausaha. Di antaranya, pertama, kebutuhan prestasi. Hal ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal.
Yang kedua, kebutuhan afiliasi, yaitu keinginan untuk diterima dan dihormati dalam lingkungan bisnis. Dan yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini memotivasi untuk meningkatkan semangat kerja dan keinginan untuk memiliki kendali atas usaha yang dijalankan. Di samping tiga kebutuhan tadi, terdapat faktor lain untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Pertama, identifikasi kesempatan. Wirausaha harus bisa melihat peluang dengan cara inovasi. Ingat, inovasi tidak hanya tentang membuat sesuatu yang baru, tetapi juga memastikan hal tersebut bermanfaat bagi orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati kebutuhan masyarakat, tren pasar, atau permasalahan yang bisa dijadikan peluang usaha. Yang kedua, analisis risiko. Wirausaha harus bisa mengambil risiko yang terukur. Artinya, tidak boleh terlalu takut mengambil risiko, tetapi tidak boleh sembarangan tanpa perhitungan. Sebelum memulai usaha, ada hal penting yang gak bisa kita lewatkan, yaitu menentukan jenis dan bidang usaha yang akan kita geluti. Agar tidak salah langkah, terdapat 5 faktor yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, pertama, minat dan bakat. Minat dan bakat bisa muncul secara alami dalam diri kita. Kalau usaha yang kita pilih sesuai dengan minat, pastinya akan membuat kita lebih semangat. Apalagi jika ditambah dengan bakat yang kita miliki. Hal ini dapat menjadi peluang sukses yang lebih besar. Tapi, jika belum merasa punya bakat, tenang saja, kita masih bisa belajar dan mengasah keterampilan seiring waktu. Kedua, modal. Setiap usaha sudah pasti membutuhkan modal. Bisa berasal dari tabungan pribadi, keluarga, atau pinjaman. Namun, perlu diingat ya, modal usaha bukan hanya soal uang saja. Ada juga modal mental, yaitu kesiapan diri kita dalam menghadapi berbagai tantangan, dan juga modal pengetahuan. Karena wawasan dan skill yang cukup akan membantu menjalankan usaha kita lebih lancar. Faktor lainnya yaitu jangka waktu memperoleh keuntungan atau penghasilan. Ada yang cepat balik modal, ada juga yang butuh waktu lama. Pilih usaha yang sesuai dengan target waktu keuntungan yang diharapkan. 4. Laba. Setiap usaha memiliki margin laba yang berbeda. Pertimbangkan besar keuntungan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Faktor yang terakhir, pengalaman. Pengalaman ini bisa dari diri sendiri atau belajar dari orang lain. Semakin banyak kita tahu, semakin siap untuk kita menghadapi tantangan di dunia bisnis. Berdasarkan faktor-faktor tadi, terdapat beberapa alternatif bidang usaha yang bisa kamu geluti tergantung minat dan peluang pasar. Beberapa di antaranya, pertama, bidang agribisnis, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, ataupun perikanan. Kedua, bidang perdagangan. Ada pedagang tetap, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima. Ketiga, bidang produksi. Ada produksi pangan, kerajinan tangan, ataupun konveksi dan menjahit. Keempat, bidang jasa, yaitu transportasi, keguruan, perbengkelan, atau servis. Dan yang lagi marak zaman sekarang yaitu jenis bidang usaha online. Bisa dalam bidang jualan online, penulis artikel, ataupun jasa pembuatan web. Hal itu bisa dipilih sesuai dengan minat dan bakat yang kamu miliki. Kesimpulannya, potensi kewirausahaan merupakan kombinasi kreativitas, inovasi, keberanian mengambil resiko, dan kemampuan untuk mengelolanya.
Keberhasilan tidak hanya bergantung pada modal saja, tetapi juga ketepatan dalam memilih bidang usaha yang sesuai dengan minat, pengalaman, dan peluang pasar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam penyampaian kata. Akhir kata, potensi itu bukan ditunggu, tapi digali dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.